Jadi kalau film yang jelek salah. Film yang jelek kayak salah Mas Anies. Mbak Ganjar bisa jadi sutradara abis ini. Gagal jadi presiden jadi sutradara aja. Nah itu tuh. Nah itu kan saudaranya kasar kan. Tapi emangnya ada nih saudara yang bagus? Ada dong. Gak ada. Ada. Gak ada. Kalau ada. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada. Kalau ada. Kalau nggak ada. Kalau nggak ada gimana? Mampus unik. Lagi sama gue Dali dan siapa lu? Mas Anies. Sorry. Nixon. Sama Nixon di segmen bahas sinema di Refleksi Pictures. Karena kita membuat sebuah konten yang cukup berguna, topik kali ini spesial banget nih menurut gue. Karena belum banyak orang yang bahas topik ini. Apa itu? Apa yang membuat seorang sutradara bagus itu bisa disebut sutradara bagus? Apa yang membuat sutradara bagus disebut Sutradara bagus. bahasa Inggrisnya? What makes a good director a good director? Anjing. Nasional gaib. Itu episode sebelum, Pak. Iya, itu episode sebelumnya, sorry. Permasalahannya itu kan kita sering nih kalau nonton film, lihat review film kan, kita ngeliat orang review film bilang, ih gue suka banget nih sutradaranya bagus. Nah, sebenarnya parameter sutradara bagus tuh di mana sih? Apakah sutradara itu kerjanya ngarahin talent aja? Apakah sutradara itu yang punya ide? Apakah sutradara itu istilahnya yang mengontrol semua aspek dalam film? Nah, kita bakal bahas di episode kali ini. Sebelum kita terjun nih ke topik sutradara bagus itu gimana, coba lu jelasin dulu sutradara tuh siapa dan apa dan kerjanya apa gitu. Sutradara adalah orang yang di-hire produser. Dia di produser nyari sutradara, akhirnya dapat sutradara ini bertanggung jawab terhadap semua keputusan kreatif. Ya, keputusan kreatif dalam yang gak cuma film sih banyak gitu, kayak iklan, film pendek, video klip, dokumenter gitu. Video ini director juga ada di balik video. Tapi karena pembahasan kita nama juga bahas sinema, kita bakal spesifikin aja ke sutradara film ya. Tadi kayak Nixon bilang sutradara itu kan orang yang di hire produser. Tapi juga ada dalam beberapa kasus sutradara itu punya skrip, akhirnya dijual ke produser dan akhirnya dia ngebuat lah film itu gitu. Tapi intinya sama, gue setuju sama lu. Ya sutradara itu adalah seorang yang memiliki dan mengontrol semua aspek kreatif dalam film. Iya. Jadi kalau film yang jelek salah. Film aja lah kayak salah penulisnya loh. Bukan loh. Siapa? Sinematografer. Sorry. Bukan. Salah sutradaranya. Sebenarnya ini perdebatan sih guys. Kalau film jelek itu salah siapa gitu. Cuman ya secara aman, buat secara aman ya. Secara logika kita bilang saudaranya, karena saudara itu kan yang punya kontrol kreatif. Kayak shotnya itu nggak mungkin kayak gitu, meskipun director fotografinya nih shotnya bagus banget gitu. Tapi kalau artis shotnya jelek ya itu salah saudaranya gitu. Dan kalau aktornya jelek misalnya, aktornya jelek nih. Yang dikatain malah aktornya nggak bisa nge-acting. Iya, tapi sebenarnya menurut gue ya, dan mungkin banyak orang setuju juga kalau yang salah itu sebenarnya sutradaranya. Iya, sutradaranya mungkin nggak bisa menyampaikan komunikasi. Kan film ini soal komunikasi kan. Nah sebenarnya sutradara itu kan seorang yang bisa dinilai kepekaan shotnya gitu ya. Tapi sebenarnya kata bagus itu kan takarannya setiap orang beda-beda. Kita sebagai Nixon, kita menilai sutradara bagus itu seorang yang bisa menyampaikan visi kreatifnya melalui komunikasi, baik ke kru, baik ke talent, sutradara yang secara kreatif mumpuni, sutradara yang mengerti bahasa film, dan juga sutradara yang pada akhirnya seorang yang diplomat lah gitu. Karena banyak mereka bisa nyampaikan komunikasi, tapi mereka tuh orangnya ngeselin gitu, diktator gitu. Nah, kita menilai sutradara bagus yang seorang yang diplomat, yang bisa mengerti keadaan talent, keadaan kru, membuka ruang lah, membuka kesempatan. Tapi emangnya ada nih sutradara yang bagus? Ada dong. Gak ada. Ada. Gak ada. Kalau ada. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada. Kalau ada. Kalau nggak ada. Kalau nggak ada gimana? Kalau takaran bagus kita menilai sutradara pertama. Sutradara yang bagus itu adalah sutradara yang apa nih? Memiliki kejelasan visi. Kejelasan visi artinya dia tahu apa yang dia mau. Dia dapat menjelaskan apa yang dia mau kepada kru-krunya dengan sederhana. Kru-krunya paham gitu. Dia kru-krunya tahu betul apa yang sutradara itu mau gitu. Itu sih sebenarnya intinya kejelasan visi. Shotnya mau kayak gimana, ada move pun atau kayak gimana. Terus nanti gambar-gambar shot ini pas disambungin kayak gimana, dia udah ada bayangan. Udah ada bayangan ya. Filmnya udah jadi di kepalanya. Iya. Kalau gue masuk ke poinnya Nixon nih, gue bisa elaborasi lagi. Itu kan secara teknis ya, Nixon jelasin tadi sutradara bagus tadi memiliki kejelasan visi dan komunikasi yang bagus. Cuman gue bakal menilai dalam bahas secara estetikanya gitu. Nah, sutradara yang bagus itu yang bisa melihat shot ini tuh bisa ngomong lah ke penonton. Jadi medium shot tuh bukannya sekedar medium shot, top angle bukannya top angle, tapi sutradara harus tahu apa nih artinya top angle, apa artinya medium shot ke dalam cerita gue. Ada satu sutradara yang gue suka banget, itu Orson Welles, Bang Orson. Lo tau kan? Orson Welles. Iya. Oh, negara kan? Iya, dia emang dia yang bikin. Oh, dia yang bikin negara Wales. Dia bikin Wales. Orson Welles dalam filmnya yang sangat terkenal di Amerika dan seluruh dunia, mungkin film yang dipelajari di setiap sekolah film di dunia. Jurassic itu Park. adalah bukan dong. Avengers Star Wars. Endgame. Avengers Endgame. Oh iya.
Orson Welles dalam film Citizen Kane ada nih satu adegan yang menurut gue gokil banget gitu. Jadi ada Kane kecil, tokoh Kane kecil ini tuh lagi diperdebatkan hak asuhnya antara mau dirawat sama orang tuanya atau sama guardian yang sifatnya kelembagaan anak. Shotnya ini gokil banget. Mungkin kalau sutradara amatir, sutradara yang mungkin tahu cara berkomunikasi tapi dia nggak bisa melihat film sebagai medium estetika atau medium bercerita, mungkin mereka bakal shot muka Kane kecil yang sedih. Terus mereka bakal liatin shot-shot ke orang tuanya, para calon yang bakal mengasuh Kane, perdebatan itu kan cut-to-cut itu. Mungkin mereka bakal ngeliatinnya kayak gitu. Tapi Orson Welles secara director yang sangat jenius lah bisa bilang, dia tuh menciptakan suatu inovasi nih, dengan deep focus. Dia tuh menceritakan kalau ini satu frame nih dalam film Citizen Kane, di background itu ada Kane kecil. Kane kecil tuh lagi main-main salju gitu lah. Nah dia tuh kayak terjebak frame in frame dalam jendela. Di midground itu ada bapaknya. Bapaknya ini kan seingat gue nggak setuju ya. Kalau Kane ini akhirnya diasuh sama foster guardian gitu. Sementara ibunya tuh setuju. Ibu sama calon pengasuhnya itu ada di foreground. Jadi semua kejadian itu di-shot dalam satu frame dengan deep focus. Semua kejadian tuh kelihatan gitu, nggak ada blur, nggak ada apapun, dan nggak bokeh gitu. Nah ini kan gokil banget. Satu sutradara yang mahir, sutradara yang bagus itu melihat medium film sebagai medium bercerita. Dia bisa menceritakan semuanya dengan efektif. Dan posisinya juga punya arti sendiri ya, posisi antara yang di depan, di tengah, dan belakang. Yang di depan itu punya orang yang paling terlihat, paling punya kuasa. Yang di tengah terjebak apa masih tengah-tengah lah. Dan paling belakang itu paling nggak punya kuasa. Iya benar. Dan shotnya itu nggak perlu yang keren-keren juga. Kayak kita kan lihat kalau film zaman sekarang banyak orang yang ngedesain shot tuh sebagai modus aja ya, biar keren gitu. Banyak movement, banyak angle yang muter-muter gila gitu. Sebenarnya enggak itu. Orson Welles tuh shotnya statis, satu angle doang, nggak gerak kameranya tapi long take yang bergerak itu subjeknya diarahkan dan akhirnya bisa menciptakan efek seperti itu gitu. That's what I think makes a good director gitu. Bahasa apa? Bahasa apaan? Itu Batak. Itu bahasa Batak. Lu ada contoh lagi nggak director yang bagus yang menurut lu gimana? Banyak sih. Kalau film-film yang terlihat itu dari film-filmnya dia punya visi atau enggak itu sebenarnya kelihatan sih. Apa settingnya ini sebenarnya cuma setting aja atau sebenarnya punya layer tertentu, ada layer-layer gitu ya? Ada subtext di sana ya. Menurut gue itu yang membuat sutradara tuh ya visinya kelihatan gitu. Iya, gue setuju. Poin yang kedua adalah komunikasi interpersonal yang baik. Gimana tuh maksudnya komunikasi interpersonal? Apakah mereka harus punya pulsa untuk ngomong? Bukan. Itu apa? Komunikasi sutradara, kemampuan soft skill. Berarti yang tadi gue bilang di awal seorang diplomat juga. Iya benar. Gimana kita ngomong ke sinematografer ini, kita paham sinematografer ini karakternya gimana sih, kita ngomong ke dia apa harus marah-marah, pakai analogi atau pakai apa, kita harus jago ngomong sebenarnya sih. Iya, kan banyak tugas cerita kalau sutradara di set itu ngamuk-ngamuk, sutradara galak. Menurut lo kayak gitu bisa dinilai sebagai sutradara yang bagus nggak nih? Sebenarnya ada sutradara yang bagus yang kayak gitu malah. Yang marah-marah gitu ya. Kayak otoriter gitu, orangnya mukanya harus kayak gini, gue mau shotnya ulang lagi. Kalau sutradara yang kayak gitu ngamuk-ngamuk di set tapi bisa dibilang bagus tuh, dari bagusnya dari mana menurut lo? Dari poin pertama estetika, visi sih. Buat filmnya gitu ya, buat filmnya. Tapi dalam konteks ini kan menurut gue justru poin komunikasi interpersonal yang bikin dia bagus kan. Sutradara itu bagus. Ya orang mungkin lihatnya dari outputnya aja lah. Kita nggak usah lihat belakangnya. Tapi kan kita lagi ngomongin sutradara yang baik tuh kayak gimana sih? Menurut kita. Karena percayalah guys, sutradara yang ngomongnya baik, orang yang ngomongnya pelan itu juga bakal menambahkan added value to your production gitu. Seorang diplomat tuh harus mengerti lah, membuka kesempatan bagi para kru dan talent. Dan ini masih jarang dilihat lah gitu. Banyak sih sutradara yang marah-marah kayaknya. Contohnya yang sutradara favorit gue lagi. Siapa? Scorsese. Oh ini sih marah-marah? Scorsese kan marah-marah. Aduh. Dia kan ngomong sendiri, dia ngaku. Oh pas Scorsese. Gue jangan setting marah-marah mulu. Dia kan itu kan isunya dia kan, makanya film-film dia banyak ngomong kita tentang anger gitu. Oh pak. Nah gue juga ada di satu saudara yang marah-marah mulu. Itu ada di belakang kamera ini sekarang. Oh iya. Nyet, kagak aja. Oh iya. Iya. Anjir. Saudara Refleksi Pictures. Yang poin ketiga itu adalah dapat bekerja dalam pressure, karena sutradara tuh dalam set pasti itu dalam tekanan. Shot yang kita ambil ini udah diambil semua belum? Shotnya udah cukup atau belum? Atau malah saat shotnya udah diambil secara cukup, bagus atau enggak shotnya tadi gua ambil gitu. Kalau digabungin continuity iya. Karena kalau kita nggak yakin mulu, jadi retake mulu, akhirnya malah habis waktunya buat ngambil retake itu. Terus pas ditanya, gimana Pak? Shotnya bagus? Gimana ya? Coba lagi lihat. Aduh, itu kayak hilang respect biasanya. Kayak kelihatan seperti orang yang nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, aduh, contekannya mati guys. Selanjutnya adalah menilai keputusan kreatifnya dari sinematografi, editing,
lakonnya dan mungkin skenario nya juga gitu. Ini sebenarnya poinnya bisa masuk seperti gua ngomong tentang Citizen Kane tadi sih sebenarnya. Karena ya sutradara kan gak mungkin dong dia cuma nge-shot random gitu. Kita harus bisa menilai keputusan kreatifnya, kenapa shotnya gitu, kenapa editingnya begini. Biasanya film kebanyakan penulis sama sutradara tuh orangnya beda gitu. Kita bisa lihat tuh sutradara baik itu biasanya yang bisa faithful dan bisa mendeliver ide utama dari skenario itu. Karena gue sering juga ngelihat sutradara yang malah ngerombak skenario dan biasanya emang gagal filmnya. Tadi poinnya sama kayak pas contoh lu tentang Orson Welles itu sih. Orson Welles. Jadi menurut gua filmmaker itu harus tahu toolsnya dia apa. Misalnya seorang pelukis, dia tahu toolsnya ada warna, ada garis, ada segala macam. Gua nggak tahu seni lukis sih, tapi menurut gua Musik deh, musik gimana contohnya musik? Kan lu dekat dengan dunia musik. ya, jangan gitu, susah kan. Lukis aja. Agama gimana kalau agama? Jangan. Masih pemula. Jadi kan seorang pelukis harus tahu ada alatnya apa aja, ukuah, ada cat, ada kanvasnya gimana, nanti dia komposisinya gimana, sama juga dengan film gitu. Sadar bener atas apa yang dia punya, seperti sinematografinya, gambarnya gimana, komposisi gimana, angle-nya. Sinematografi itu ada apa aja, aspek-aspeknya, terus suara itu aspeknya ada apa aja, musik. Alat itu nggak nganggur gitu ya, dengan tanda kutip nggak nganggur, dia tahu apa yang dia mau lakuin, dia pakai semua alat-alat yang ada untuk diramu gitu lah. Visinya salurkan melalui alat-alat yang dia punya gitu. Apakah sutradara yang bagus itu harus jago main bola? Hah? Kok main bola? Kan sutradara menggiring opini. Terus kalau sutradara favorit itu siapa nih yang memenuhi kategori ini loh semua menurut lo? Tapi kan gue nggak tahu balik layarnya gimana tuh. Iya sih. Ya udah mungkin kalau secara kreatif deh. Secara kreatif. Scorsese gue suka. Scorsese. Itu dalam pelafalan dalam bahasa apa tuh? Gitu. Coba lo. Martin. Kalau gue secara objektif beneran bagus gitu, gue lagi-lagi gue nggak tahu juga kayak kata lu, gue nggak tahu dia kalau belakang layar gimana. Gue suka Kurosawa. Akira Kurosawa. Akira Kurosawa yang bikin Dragon Ball. Itu Akira Toriyama. Oh, itu Akira Toriyama ya. Rest in peace legend. Akira Toriyama. Kalau kalian nonton film Akira Kurosawa tuh, aduh kelihatan semua sih. Setiap elemen tuh menari. Waduh. Backgroundnya hidup. Aktornya jalannya tuh hidup, dalam layar tuh nggak ada yang tersia-sia gitu menurut gue. Kayak lu bilang tadi kepake semua yang ada. Ceritanya juga bagus, dan Kurosawa tuh selalu bikin inovasi mulu lah. Banyak yang bilang Seven Samurai itu kan every frame is a painting. Iya anjir. Gue pernah tuh coba nonton Seven Samurai, gue coba post di detik random. Anjir bener-bener kayak karya fotografi aja gitu. Kalau di Indonesia mungkin saudara yang baik itu menurut gue yang memenuhi kategori ini Andi Lawrence. Wah ngikut. Gue ganti dah. Jangan gue Regas deh gue. Gue Kamilan ini. Itu menurut kita Kamilan ini Andi Lawrence tuh salah satu orang yang diplomatis kelihatannya, terus secara vision mereka juga tahu apa yang mereka mau bicarain, mereka kayak kreatif kontrol mereka akan suatu film kelihatan lah gitu. Kayak di Uni kan Kamilan ini cara dia menjaga tema ungu itu kejaga banget. Sementara di Jatuh Cinta seperti di film-film yang di Lawrence juga kelihatan kalau film itu full of personal things, penuh gairah dalam filmmaking gitu. Dan menurut kita tuh sutradara itu pentingnya di situ. Kalau lu kenapa nggak jadi sutradara, Nick? Hah? Lu kenapa nggak jadi sutradara? Nggak mau gue sutradara. Itu mimpi lama gue. Udah terkubur. Nangis. Kalau gitu jangan lupa subscribe, dukung terus Revisi Pictures, dukung Nixon sebagai sutradara karena dia sebenarnya pengen banget jadi sutradara tapi ternyata tidak kesampaian. Kalau dia mau main di film ini Nixon kabarin aja karena dia kebelet banget jadi sutradara sebetulnya. Tapi ya namanya juga manusia banyak kurangnya ya. Sampai ketemu di video-video refleksi Pictures berikutnya. Lagi-lagi kalau ada mau kita Lagi-lagi kalau misalnya ada pesan atau mau saran topik, tulis di kolom komentar aja. Jangan lupa subscribe Revisi Pictures. Jangan lupa Nixon jadi sutradara 2024. Kita akan tunggu film Nixon di 100.000 subscriber. Ini janji. Mampus lu nih.